Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa di seluruh tanah air dan mancanegara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat yang penuh barokah ini kami dapat hadir kembali menjumpai pemirsa di mana saja berada. Para kaum muslimin muslimat yang berbahagia, saudara-saudara kita sudah mulai pada berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini tentu wajib bagi setiap hamba Allah yang telah mampu untuk pergi ke sana. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang pergi ke tanah suci, mereka mendapatkan nilai yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena haji yang mabrur tandanya diantaranya thaibul kalam. Kalau dia bicara, selalu bicara baik, bicaranya enak, bicaranya bermanfaat untuk umat, dan tidak pernah menyakiti orang, sekalipun hanya satu kali. Dan yang kedua, tanda-tanda mabrur kata Nabi, it'amut ta'am, suka memberi makan sama orang-orang yang susah, yang kelaparan. Artinya dia itu dermawan, mau berbagi, mau menolong orang, mau memperhatikan orang lain. Nah, ini tanda seseorang hajinya mabrur. Dan selain itu banyak peningkatan ibadah. Dulu sebelum haji rajin ibadahnya, tapi setelah haji lebih rajin lagi. Nah, dulu sebelum ibadah haji ibadahnya agak malas, tapi sekarang alhamdulillah luar biasa hebatnya ibadahnya. Nah, inilah diantaranya tanda-tanda seseorang hajinya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita berdoa saudara-saudara kita dari seluruh dunia mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kemudian tentunya kalau kita bicara tentang masalah haji, hamba Allah yang beriman ingat kembali akan peristiwa besar korbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam sejarah, Nabi Allah Ibrahim pernah menyembelih 1000 ekor kambing ditambah 300 ekor sapi ditambah 100 ekor onta. Subhanallah, luar biasa hebatnya, luar biasa dermawannya, luar biasa ikhlasnya dalam penyembelihan hewan kurban ini. Malaikat yang ada di langit semua kagum, terpesona, terharu. Demikian juga manusia yang ada di saat itu yang hadir juga terharu dan merasa betul-betul kagum akan kehebatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim berkorban hanya untuk karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkorbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tentu hanya karena yang maha agung, yang maha hebat. Dan korban ini termasuk sunnah bagi umat Rasulullah. Sebagaimana Rasul bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk menyembelih kurban, dan kurban itu adalah sunnah untukmu, kata Rasulullah. Bahkan ada ulama yang mengatakan menyembelih kurban itu hukumnya wajib. Ada ayat dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini ulama yang berpendapat bahwa wajib itu karena itu adalah perintah Allah. Kalau sudah menunjukkan perintah Allah, ya jelas wajib, bukan sunnah lagi. Itu sebagian ulama. Tapi yang masyhur, pendapat ulama yang masyhur, yang sangat terkenal, bahwa kurban itu adalah sunnah. Artinya penting bagi kita menyembelih hewan kurban nanti pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Dan sembelihan yang akan disembelih oleh pemirsa, hewan kurban itu yang mulus hewannya, yang sehat, yang baik, yang mumpuni lah semuanya. Jadi jangan asal kambing, jangan asal sapi, jangan asal onta. Betul-betul sesuai dengan syar'i hewan yang akan disembelih tadi. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kemudian kalau sapi bisa untuk 7 orang.
Kalau unta bisa untuk 7 atau bisa untuk 10 orang. Ini unta, ya. Kepada siapa hewan-hewan dari hasil sembelihan ini dibagikan? Prioritas fakir miskin. Kemudian yang berikutnya, kelompok menengah boleh makan, kelompok atas pun boleh makan, bahkan non-muslim pun dibolehkan makan hewan kurban. Ini pendapat beberapa ulama. Dan mari kita menyembelih hewan kurban pada saat nanti hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, karena ini adalah merupakan bagian daripada ibadah. Dan dengan menyembelih hewan kurban, Allah akan memberikan berkah yang banyak, memberikan nilai yang banyak untuk kita semua, baik saat ini maupun nanti pada saat sudah kembali ke alam yang kekal. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tentu takwanya seseorang, itulah sampai. Karena orang yang menyembelih hewan kurban berarti orang yang takwa kepada Allah, tandanya takwa dia kepada Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.